Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nanang Med pada pembelajaran matematika fungsi linear, khususnya untuk pembahasan latihan 2. Berbagi untuk menginspirasi. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lanjut ke pokok soalnya. Di sini ada soal menanyakan tentukan gradien dari masing-masing fungsi. Nah, fungsinya di sini seperti hal yang sudah saya infokan, maka kalau fungsi fx itu adalah mx ditambah dengan c, dimana dengan nilai m-nya itu adalah gradien. Nah, fx itu senada atau senilai dengan y. Jadi kalau ada fx ya artinya y maksudnya dalam soal. Tentukan gradien dari masing-masing fungsi linear. Nah, ini sudah jelas gradien adalah angka atau koefisien di depan x. Nah, di sini angka di depan x adalah min 3, maka gradien yang kita peroleh adalah min 3. Soal berikutnya 8x ditambah 2y ditambah dengan 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah ruaskan 2y yang sama dengan min 8x. Jadi kita fokus dari dua variabel saja, y dan x. Untuk konstanta 6-nya kita indahkan dulu ya. Berarti ini saya bagi 2, kemudian ini saya bagi 2. Jadi gradien adalah angka di depan x. Berarti min 8 dibagi 2, dapatnya min 4. Mudah ya. Dengan cara yang sama juga, berarti 2/3x min 8/6y dikurang 1/4 sama dengan 0. Yang saya pindah ruaskan adalah y-nya 8/6y. Maka ini saya bagi 8/6, yang ini saya bagi 8/6. Maka ini adalah gradiennya. Berarti m saya peroleh 2/3 dibagi 8/6 artinya dikali 6/8 ya, dibalik. Berarti dapatnya 4, yang ini saya bagi dapatnya 2. Berarti 2/4 itu sederhananya 1/2. Simple. Dan ini juga sama, karena sudah pindah ruas x dan y-nya, maka cukup kita bagi dengan min 3. Ingat tanda itu ikut ya, ikut serta. Nah, ini. Jadi pembaginya itu lihat angka di depan y-nya. Nah, berarti m sama dengan min bagi min plus 6 bagi 3, 2. Maka gradiennya adalah 2. Oke, untuk soal nomor 1 sudah. Kita beranjak ke soal nomor 2. Tentukan gradien dari masing-masing titik. Nah, kalau titik mencari gradien itu adalah selisih dari fungsi y dibagi dengan selisih dari x. Bukan fungsi tapi titik. Maka gradien untuk soal yang pertama berarti 0 dikurang 0, 0 per. Nah, ini 0-nya saya mulai dari yang ini ya. Berarti ini sekarang berarti 2 dikurang min 2. Karena atasnya sudah 0. Dan 0 dibagi berapapun hasilnya 0, maka gradiennya adalah 0. Untuk soal kedua, maka 5 dikurang 3 per min 3 dikurang min 5. Berarti saya peroleh 5 kurang 3, 2, min 3 ditambah 5 juga 2, maka hasilnya 1. Dengan cara yang sama pula untuk soal ketiga. Nah, ini berarti 5/72 dikurang 3/8 per min 8/144 dikurang 1/4. Nah, ini nampaknya kelihatannya sulit, tapi sebenarnya mudah. Maka kita cari KPK dari 72, 8, 144 dan 4. Kalau dilihat dari semuanya, 144 bagi 4 bisa, 144 bagi 8 bisa, 140 bagi 72 pun bisa. Maka KPK-nya adalah 144. Maka kalau saya bagi 144, ini saya kalikan semua ya dengan 144. Ini saya kali dengan 144, dapatnya maka 2. 2 kali 5, 10. Dikurang, ini saya kali 144, berapa itu? Dapatnya, kita hitung dulu, 16 ya. 16. Berapa ini? 144, kita cek lah. Saya kan juga belum menghitung. 112. 144 dibagi 8. 1, 8, 64, 18 berarti ya.
14 kali 3 48, nah, berarti min 8 kurang, nah ini tadi berarti 36 ya, 36. Oke, 10 dikurang 48 dapatnya minus 38. Nah, oke, 30 min 8 dikurang min 36 itu adalah minus 44 ya. Nah, maka dapatnya kalau disederhanain 38 sama 44 kalau kita bagi 2 dapatnya berapa ini? 19 per 22. Ini ya, ada yang salah nggak nih? Ini bagi 144 64 12 14, betul ya, betul ya. Ini kan tadi hasilnya 2 kali 5 10, ini hasilnya 18. Oh salah, ini 18 kali 3 itu 54 ya, 54 ini. Nah, maka angkanya kok ya sedikit ganjil nih. Nah, kita cek 18 tadi 16 kali 3 48, kali ini kan 18 kali 3 54. Nah, ini berarti 54, berarti 44 minus. Nah, hasilnya min 1. Nah, sederhana sebenarnya hasilnya. Dengan cara yang sama juga untuk yang bawah, soal terakhirnya adalah berarti 13 dikurang min 4. Nah, saya mulai dari yang bawah kanan ya. Min 2 per 7 dikurang min 3 per 2. Maka 13 dikurang 4 itu dikurang min 4 berarti 17 per min 2 per 7. Nah, min 2 per 7 berarti kalau ini sama penyebutnya 14, maka atas juga harus saya kali 14. Berarti kalau mau mengalihkan dengan cara yang seperti tadi ya, berarti ini saya kali 14, ini saya kali 14, saya kali warna beda dulu. 14 coret 2 berarti min 4, dan ini saya kali dengan 14 coret 7, 7 kali 3 21, berarti ini plus 21. Nah, maka hasilnya menjadi 17 kali 14 per min 4 tambah 21, berarti 17 ya. 17 nya saya coret, maka hasil gradiennya adalah 14 ya. Itu soal nomor 2. Berikutnya kita menginjak soal berikutnya. Nah, tentukan gradien dari masing-masing fungsi grafik linear. Linear salah nih, tulisannya linear, n-nya 1 saja. Nah, di bawah ini, nah gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama, gradien yang pertama dulu, berarti garis yang berwarna merah. Nah, saya sudah mengajarkan bahwa kita menggunakan gradien yang paling gampang, cara mencari gradien paling gampang kalau garis itu ya dengan cara atas, berarti formatnya adalah atas itu positif, bawah itu negatif, kanan itu positif, berarti kirinya negatif, gitu ya. Kita mulai dari garis merah ini, berarti ini saya melakukan adalah ke kanan dulu. Sorry. Kita lihat, kita ngomonginnya namanya gradien itu kan berarti kan Y dulu. Berarti Y dulu. Berarti kita mulai dari 3 ya. Saya turun dulu ke bawah. Nah, ini saya turun ke bawah, berarti turun itu min 3. Kemudian saya lakukan ke kiri. Nah, ke kiri berarti min 2. Maka gradiennya adalah 3 per 2. Nah, ini kan coret. Oke. Untuk garis yang kedua, lakukan yang sama, dimulai dari huruf Y dulu. Saya lakukan ke atas dulu. Nah, ke atas itu 6. Ke atas itu 6. Kemudian ke kanannya itu 5. Nah, berarti gradiennya adalah 6 per 5. Dengan cara yang sama juga, untuk garis yang ketiga, warna hijau ya. Berarti saya mulai dari 6 nih. 6 ini saya turun dulu ke bawah 6, berarti min 6. Kemudian ke kanannya adalah 3. Nah, 3 ini ya. Di kanan kan positif, berarti
min 6 bagi 3 min 2. Nah, dengan cara yang sama juga, gradien yang keempat, gradien yang keempat berarti warna biru. Nah, ini berarti dimulai dari min 5. Min 5 saya mulai ke atas berarti positif 5. Kemudian ke kiri sejauh 5, berarti min 5. 5 bagi min 5, 1. Nah, min 1 jadi jawabannya. 5 bagi 5, 1. Ini kan minus. Berarti gradiennya min 1. Nah, ini paling mudah nih Sal ya, kalau menggunakan metode yang saya berikan ini. Jadi tidak perlu cari titik koordinatnya dulu. Soal berikutnya, tentukan fungsi linear dari soal berikut. Fungsi linear melalui titik 2,3 dengan gradien min 4. Nah, ini rumusnya sudah kalian familiar, berarti Y dikurangi 1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nah, ini sudah. Berarti Y-nya dikurang 3, karena ini Y. Nah, ini Y, ini Y1, ini X1. Sama dengan M-nya min 4, X dikurang 2. Maka menjadi Y kurang 3 sama dengan min 4X. Nah, ini kali pelangi ya. Yang ini jadi plus berapa ini? Plus 8. Maka kita dapat Y sama dengan min 4X ditambah, nah ini min 3 kalau pindahkan jadi plus 3, 8 tambah 3 berarti 11. Maka kita dapat peroleh garis yang seperti ini. Oke. Jadi sudah Y sama dengan min 4X tambah 11. Jadi mintanya biasanya yang G-nya ya. Fungsi linear yang sejajar dengan garis 8X sama dengan dan melalui titik. Nah, ini saya sudah mengajarkan. Maka kalau yang ini caranya formatnya sama. Ini formatnya sudah ada. Maka kita tulis formatnya dulu. 8X tambah 2Y sama dengan 8 dikali 3. Nah, ini 3-nya ditambah karena ini ditambah juga soalnya. Jadi 2 dikali dengan 2. Maka 8X tambah 2Y sama dengan 24 ditambah 4. Maka 8X tambah 2Y sama dengan 28. Berarti kalau kita minta Y-nya berarti menjadi 2Y sama dengan min 8X tambah 28. Berarti kalau saya minta huruf Y-nya doang, berarti kita bagi 2 ya semuanya. Min 4X tambah 14. Nah, ini jawabannya. Simpel ya. Fungsi linear yang tegak lurus dengan persamaan garis lurus yang ini. Nah, ini kalau yang kemarin sejajarnya formatnya seperti ini. Tapi kalau yang tegak lurus, maka formatnya kita balik tanda, kita ganti seperti yang tadi. Kalau mencari gradien karena menghasilkan nilai min 1, maka formatnya kita balik menjadi 12X. Nah, kalau minus jadi positif 3Y. Nah, ini formatnya. Maka karena melewati min 4 berarti 12 kali min 4 ditambah 3 kali 5. Nah, menjadi 12X tambah 3Y sama dengan minus 48 ditambah 15. Gitu ya. Berarti menjadi berapa itu? Minus 48 ditambah 15. Oke, kita coba cek. Nanti kita cek lah apa bener gak nih. Jadi agak-agak lupa nih kalau soal rumusnya. 12X tambah 3Y sama dengan menjadi berapa? 33 ya itu ya. Oke. Ya, 33 minus. Maka kita jadikan 3Y sama dengan min 12X dikurang 33. Saya bagi 3 semua, berarti Y sama dengan min 4X min 11. Oke, gitu ya. Jadi kalau tegak lurus tapi formatnya sama, sejajar formatnya sama. Kalau tegak lurus formatnya dibalik, tanda dirubah. Nah, itu cara paling gampangnya. Nah, soal yang terakhir ini dari soal nomor 4 itu adalah ada persamaan garisnya. Nah, ini
Nah, kalau soal seperti ini bagaimana? Ini kan karena multiple pilihan menjodohkan, maka jawabannya adalah ya yang lainnya. Nah, gitu tandanya semuanya. Tapi kalau kita lihat ini dari persamaan garisnya, di sini kan tertulisnya antara min 4 dengan min 3. Antara min 4 dengan min 3 itu berarti kan min nilainya min 3,5. Nah, min 3,5 itu kan berarti min 7/2 titiknya ini, titiknya. Yang lainnya di sini tulisnya kan 14. Berarti kalau kita menggunakan rumus Hess, menjadi min 14 X dikurang 7/2 Y, maka hasilkan min 14 kali min 7/2. Nah, ini gini ya. Jadi kalau negatif itu, kalau ada minus itu, ada minus itu dikurung kali di belakang, mau di depan kurung belakang kita kurung. Tapi kalau dua-duanya minus ya berarti yang belakangnya saja kita kurung. Nah, kita aja biar gampang ya. Berarti menjadi min 14x min 7/2y. Nah, ini kalau dikalikan positif. Nah, ini coret itu ya. Dapatnya kan 7, berarti 49. Nah, ini ya. Berarti dengan cara yang sama pula, nah ini kita mintanya, karena ini kita paling gampang, ini kita kali dengan min 2 dulu lah. Nah, jadi 28x ditambah 7y, nah, kali min kan berarti minus 90, atau tulislah min 49 dikali 2. Nggak masalah, karena kan kita mintanya y sama dengan, maka jadi 7y sama dengan 28 minus x min 49 kali 2. Nah, seperti ini ya, kita bagi dengan 7 semuanya, berarti jadi min 4x. Nah, ini bagi 7 kan, 7 kali 2 14. Nah, ini jadi jawabannya seperti ini. Jadi bisa kalian menghitungnya seperti ini. Oke, soal berikutnya, soal kelima, soal terakhir nih ya. Tentukan nilai B yang dimaksud dalam soal di bawah ini. Berarti kalian suruh mencari nilai B. Jadi ini kalian seolah-olah mencari gradien, tapi gradiennya sudah ada gitu. Ingat, yang mencari gradien itu kalau ini kan adalah selisih Y dibagi dengan selisih X, atau delta Y per delta X. Maka kita dapatkan nilainya, selisihnya adalah, misalkan saya mau B dikurang min 2. Nah, saya mulai dari yang K ya. Kemudian saya mulai dari K lagi, harus dari K lagi, berarti 2 dikurang 3. Nah, nilainya adalah min 2. Nah, jadi kita sudah tahu gradiennya, seolah-olah udah tahu. Dan ini kalau kita hitung B dikurang 2, berarti kan B ditambah 2. Karena jadi jangan 2B, kalau itu dikali. Berarti B dikali, kalaupun dikali B dikali min 2 ya min 2B. Kalau ini kan min ketemu min jadi plus, jadi B tambah 2. Per 2 dikurang 3 min 1. Nah, sama dengan min 2. Nah, ini seolah-olah seperti min 2 ini ada pecahannya per 1 gitu loh, seolah-olah. Jadi seolah-olah seperti itu. Berarti kita anggap per 1. Nah, ini kita kali silang. Nah, kalian melakukan dengan cara kali silang. Kali silang berarti kan B plus 2 dikali dengan 1. Yang ini min 1 dikali dengan min 2. Nah, min 1 kali min 2. Maka B plus 2 sama dengan 2. Maka loh, angka berapa sih yang ditambah 2 hasilnya 2? Ya tentu 0. Nah, selesai. Jadi B yang pertama adalah 0. Kemudian soal berikutnya, fungsi linier min bx tambah 4 tegak lurus dengan persamaan garis 2x. Nah, kalau tegak lurus seperti ini berarti kita sama-sama mencari gradien saja. Artinya contoh kita yang pertama gradien yang ini. Nah, ini kan fungsinya udah ada nih, karena fx sama dengan ini, maka gradien yang pertama adalah min b. Nah, kan angka di depan x. Nah, gitu ya. Untuk gradien yang kedua, nah ini kan belum pisah, berarti kita pisahkan, berarti 8y sama dengan min 2, maka min 2x ya. Saya bagi 8, saya bagi 8. Ingat cara mencari gradien kan ini, jangan lupa lah. Berarti gradiennya adalah M sama dengan angka di depan X, min 2 per 8, berarti min 1 per 4. Nah, ini gradien yang keduanya. Ini kalau dikalikan, berarti kan min B dikali dengan min 1 per 4.
Nah, itu hasilnya min 1. Nah, ini badan kalau kita kalikan B per 4 ya, sama dengan min 1. Kali silang, B sama dengan min 4. Gitu. Udah ya. Kemudian berikutnya, fx sama dengan 2x dikurang 1 per 2 adalah fungsi linier yang sejajar dengan persamaan garis bx dikurang 11y sama dengan 56. Nah, sejajar berarti gradiennya sama. Gradien yang pertama dari fungsi x kan adalah angka di depan x, berarti dapatnya 2. Sedangkan yang ini kita pindah, bx sama dengan 11y, kita bagi 11. Nah, bagi 11 maka y sama dengan bukan y, m ya. Maka gradiennya adalah ini kan berubah menjadi maka gradiennya adalah angka di depan x. Berarti ini gradien yang kedua kita anggap b per 11. Jadi mau yang pertama ini gradien yang kedua boleh, yang b yang ini ada gradien pertama boleh, biar saja nggak masalah. Karena sejajar. Karena sejajar berarti m1 sama dengan m kedua, maka 2 itu sama dengan b per 11. Kali silang saja, maka b-nya dihasilkan 22. Selesai, simple, mudah. Soal berikutnya, fungsi linear tersebut melalui titik 4/3,2, kemudian dari titik awalnya min 4,0, berarti ini 4,0 dan melalui 4/3,2, 4/3 itu ya sekitar sini lah. Nah, ini anggapnya di sini nih. Nah, 4/3 ini 2. Nah, ini titiknya dianggapnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Mencari titiknya bagaimana? Nah, sebenarnya caranya pun sama saja dan sebenarnya juga mudah. Artinya kalian dituntut mencari gradien berapa gitu. Coba kita anggap saja mencari gradiennya seperti kita mencari gradien 2 titik. Nah, mencari gradien 2 titik. Gradien 2 titik itu berarti kan yang ini 4,0, saya tulis di sini lah 4,0. Kemudian titik B yang di sini itu kalau dibuat koordinat 0,b. Nah, ini berarti di sini 0,b gitu ya. Berarti kalau saya mencari gradien pertama, misalkan saya menggunakan 0 dikurang 2, kan dari y saya mulai ya, terus 4 dikurang 4/3. Nah, gitu ya. Maka sama saja saya mencari gradiennya kalau saya pakai yang ini. Tadi kan saya pakai yang ini, sekarang yang keduanya saya pakai yang ini. Sama dengan saya mencari dengan 0 dikurang b per 4 dikurang 0. Itu sama nilainya. Kan gradien juga, maka m sama dengan m, intinya seperti itu. Sama saja. Jadi saya ngitung satu-satu, sama saya ngitung sekaligus hasilnya sama. 0 dikurang 2 ya min 2. Nah, ini 4/3 dikurang 4 dikurang 4/3. Nah, ini 4 kalau didefinisikan itu 4 itu kalau didefinisikan per 3 itu sama dengan 12 bagi 3 kan. Berarti 12/3 dikurang 4/3 8/3 sama dengan 0 dikurang b ya min b ya. Hati-hati kalau 1 dikurang b ya 1 dikurang b, nggak berubah. Tapi kalau 0 dikurang b atau siapapun itu ya nilai itu sendiri. Nah, 4 dikurang 0 ya 4 gitu. Tapi kalau 0 dikurang 4 ya min 4. Ini kita kali silang. Pertama minusnya kita coret dulu biar gampang. Nah, ini kita kali silang jadinya 2 kali 4 kan 8 sama dengan 8/3 dikali B. Nah, ini B. Nah, kemudian menjadi berarti 8 dibagi 3/8 atau dikali 3/8 sorry, sama dengan B. 8 dibagi 8/3 sama saja 8 dikali 3/8 dibalik. Berarti kalau saya coret ini dapatnya 3. Nah, ini B-nya. Jadi B-nya adalah 3. Kalau dilihat juga kan ini sekilas B-nya itu mendekati 2, berarti ini 3 gitu ya. Jadi jawaban yang terakhir adalah 3. Oke, demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menginspirasi kalian untuk belajar matematika jauh lebih mudah. Karena pada dasarnya matematika itu menarik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Berbagi untuk menginspirasi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.